kita masuk ke dalam pembahasan dararud dunub fil qalb qad dararis sumumi fil abdan. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan, ya, bahaya dosa di dalam hati seperti bahaya racun di badan. Al-abdu akhiratah disebutkan, nggak ada di sini tulisannya, tapi di kitab yang ada wadawa yang tebal itu ada. Disebutkan, kita balik kepada yang telah kita sebutkan tentang bagaimana obat dan penyakit yang kalau kemudian penyakit itu terus-menerus terjadi, ya, akan merusak dunia seorang hamba dan akhiratnya. Fama yang bagi an na'lam. Nah, maka kemudian apa yang harus kita ketahui? Ya, an-dzunub wal ma'asi tadurru, bahwa dosa dan kemaksiatan itu membawa dampak buruk. Wala budda anna dararaha fil qalb qad dararaha fis sumumi qad dararis sumumi fil abdan al-ikhtilafi darajatiha fid darar. Disebutkan, dan sebuah kelaziman, ya, bahwa bahaya dosa di hati itu seperti bahaya racun di dalam tubuh, dengan berbagai macam, ya, tingkatan-tingkatan bahayanya. Artinya racunnya semakin tinggi akan semakin membahayakan tubuh seseorang. Sama, kalau kemudian dosa kita semakin banyak akan membahayakan hati seseorang. Bicara tentang hidup dan matinya. Karena pada dasarnya Allah SWT merajut efek dari dosa seorang hamba itu kayak dirajut satu demi satu. Dikatakan dalam hadis Nabi SAW disebutkan udan, ya, satu demi satu dirajut sampai apa? Sampai menjadi penutup yang rapat, istilahnya kayak gitu. Wa hal fid dunya wal akhirah syarrun wa da'un illa sababuhu dzunub wal ma'asi. Apakah di dunia ini, ya, dan juga di akhirat ada keburukan dan juga penyakit, kecuali sebabnya adalah dosa dan juga kemaksiatan. Contohnya disebutkan di sini, famal ladzi akhrajal abawaini minal jannah. Apa yang membuat kedua orang tua kita Adam dan Hawa keluar dari surga? Daril laddah wan na'im wal bahjah. Ya, surga itu rumah kenikmatan, kebahagiaan dan juga kelezatan. Ya, berpindah kemana? Berpindah ila daril alam. Alam itu berpindah kepada rumah yang penuh dengan penderitaan. Kemudian wal ahzan, dan kesedihan, wal masaib, dan kesusahan-kesusahan, kesengsaraan istilahnya. Ya. Kemudian juga wamal ladzi akhrajal iblis min malakutis sama. Dan apa yang menjadikan, yang mengeluarkan iblis, mengusir iblis dari apa? Dari malaikat-malaikat di langit. Artinya dari kerajaan langit. Dalam kondisi apa? Wa taraduhu wa la'anahu, diusir serta dilaknat sama Allah Azza wa Jalla. Wa masaha zahirahu, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita kalau bicara masalah iblis, ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengubah lahirnya secara fisiknya, wa batinahu, dan juga hatinya, dalamnya, ja'ala suratahu akbahu suratin. Ya, Allah menjadikan gambaran iblis itu, model badannya, sak hatinya sekalian, paling buruknya gambaran makhluk yang Allah pernah ciptakan. Disebabkan apa? Disebabkan iblis bermaksiat. Wa asna'uhu. Ya. Kemudian juga paling jelek. Wa batinahu akbah min suratihi. Bahkan hatinya lebih buruk daripada badannya, gambarannya. Wa asna, dan lebih jelek lagi. Wa buddila bil qurbi bu'da. Allah SWT
menggantikan karena kemaksiatan yang pertamanya dekat sama Allah jadi yang paling jauh. Birrahmati laknah, Allah memberikan awalnya rahmat ya kepada iblis, diganti jadi laknat. Kemudian juga apa? Wa jamal qubha, yang awalnya iblis itu indah di surga diganti jadi buruk ya. Wa bil jannati naran taladda, dan awalnya dia di surga diganti sama Allah dengan api yang menyala-nyala. Coba ya enggak ya. Wal imanu kufur, dan awalnya iblis itu beriman sama Allah diganti dengan kekafiran ya. Ini dia. Nah, dari sini coba kita belajar tentang bagaimana seharusnya seseorang. Kita kalau berbicara masalah keburukan, Allah itu sudah kasih sinyal. Kita kalau bicara masalah kebaikan, Allah juga sudah kasih sinyal kepada diri kita. Apa dalilnya? Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 2518. Ya, dan juga ada riwayat Imam Ahmad. Ya, hadis ini dihasankan. Ya. Serta Al-Imam Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Kata Rasulullah SAW dari Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, dikatakan da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Rasulullah bersabda, tinggalkan yang meragukanmu dan berpindahlah pada apa yang tidak meragukanmu. Tinggalkan yang meragukan, pindah kepada apa yang tidak meragukan. Kenapa? Karena dikatakan fa inna sidqa tuma'ninah, karena kejujuran itu lebih menenangkan jiwa. Jadi kalau orang kemudian jujur dengan baik, maka Allah SWT akan berikan ketenangan pada dirinya. Sedangkan wa innal kadhiba, kedustaan, nipu, dosa, ribah, yaitu akan membawa kepada kegelisahan. Kalau kita salah, kita gelisah. Kalau kita benar, kita tenang. Allah ngasih sinyal ini supaya orang bisa membedakan mana benar, mana salah. Ya. Bahkan di riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak disebutkan fa innal khaira tuma'ninah wa inna syarra ribah. Kebaikan itu selalu mendatangkan ketenangan, sedangkan keburukan itu selalu mendatangkan kegelisahan. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan dari Nawas ibn Sam'an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Imam Muslim nomor 2553, disebutkan al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah dengan akhlak mulia. Itu kebaikan. Sebaliknya, wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayattali alaihi nas. Subhanallah. Sedangkan keburukan atau dosa, ciri-cirinya apa? Sesuatu yang membuatmu gelisah. Kemudian apa? Ketika kejelekan itu dilakukan, engkau benci, engkau nggak suka kelihatan di tengah-tengah manusia. Itu dosa. Yang membuat gelisah serta apa? Engkau benci kelihatan di tengah-tengah manusia. Maka kalau orang mengatakan ini benar, namun mereka nggak mau kelihatan di depan orang istilahnya, karena itu sebuah keburukan, maka otomatis itu disebut dengan kejelekan. Karena Allah kasih secara jelas antara baik dengan buruk. Al-Imam Nawawi mengartikan hadis ini, menjelaskan dosa itu selalu menggelisahkan.
dan tidak menenangkan jiwa. Serta apa? Di hati akan tampak tidak tenang dan selalu khawatir akan dosa. Di hati akan tampak tidak tenang dan selalu khawatir akan dosa. Dan ini disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Minhaj. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana ketika Nabi Adam berbuat salah dan apa yang Allah berikan. Ada di dalam surat Thaha ayat 121 sampai 127. Disebutkan wa asa adamu rabbahu ghafawa thumma ijtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada qala ihbita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah katakan, dan Nabi Adam mendurhakai Allah, maka dia tersesat. Kemudian Rabbnya Nabi Adam, yaitu Allah Azza wa Jalla, memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberi Nabi Adam petunjuk. Kemudian Allah mengatakan lagi, turunlah engkau berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu akan menjadi musuh sebagian yang lain. Maka jika datang petunjuk kepadamu, petunjuk dariku, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah celaka. Barang siapa yang berpaling dari petunjukku, peringatanku, maka sungguh baginya kehidupan sempit. Di mana? Dunia. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, di dunia dia tidak akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Kenapa? Hatinya gelisah akibat kesesatan. Makanya coba kita hidup lihat di dunia. Kalau kita bermaksiat sama Allah Azza wa Jalla, tenang itu gak akan pernah kita dapat. Tentram gak ada. Justru masalah gelisah. Walaupun dohirnya, badannya, kelihatannya enak. Ini Ibnu Katsir ngomong. Walaupun badannya kelihatan enak, dikatakan apa? Bisa mengenakan pakaian yang dia kehendaki, bisa mengkonsumsi makanan yang dia pengen, dan bisa tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Selama ia belum sampai kepadanya keyakinan dan petunjuk, maka hatinya akan senantiasa gelisah, bingung, ragu, dan terus ragu. Disebutkan sama Imam Ibnu Katsir, disebutkan apa? Ini bagian dari hidup sempit. Jadi kalau kita ditanya, katanya nanti orang maksiat hidupnya sempit. Iya, sempit itu yang dimaksud secara batin. Kalau dohirnya apa? Dapat makanan yang dia inginkan, tinggal di rumah yang dia kehendaki, serta mengenakan pakaian yang dia senangi. Jelas, dohirnya luar biasa, tapi batinnya, ya, hatinya gelisah, bingung, ragu, dan terus berlanjut dengan keraguan. Jelas, ini efek dari apa? Dari kemaksiatan. Maka kemudian juga Allah mengatakan di dalam surat Al-Isra ayat 72. Allah mengatakan, "Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Perhatikan,
barang siapa yang buta hatinya di dunia, buta dari apa? Buta dari petunjuk Allah, maka niscaya di akhirat nanti akan lebih buta lagi dan lebih tersesat lagi dari jalan yang benar. Ya, ini disebutkan dalam surat Al-Isra. Nah, kemudian di antara bentuk buta di dunia, contoh surat Al-Baqarah ayat 61. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kaumnya Nabi Musa yang dikasih makanan manna sama salwa. Manna itu di dalam tafsir, di antaranya tafsir Qurtubi dijelaskan apa? Bahwa manna itu adalah jenis biji-bijian yang Allah Subhanahu wa taala berikan makanan itu diturunkan dari langit dan disangkutkan ke pohon. Jadi turun dari langit kemudian disangkutin ke pohon supaya apa? Ngambilnya gampang. Kemudian salwa itu burung yang gampang didapat dan enak serta gampang dimasak. Allah kasih khusus untuk kaumnya Nabi Musa. Karena hatinya bermaksiat sama Allah, dirinya bermaksiat sama Allah, maka tiba-tiba muncul kata-kata saya bosan. Makanya Allah mengatakan wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Allah mengatakan apa? Kata Allah, dan ingat ketika kamu Bani Israel itu mengatakan wahai Musa, kami enggak tahan dengan satu macam makanan. Tadi yang Allah kasih dari langit itu, kata mereka apa? Kami bosan. Kata-kata bosan ini menunjukkan orang itu apa? Gak bersyukur, persis ingkar. Maka muncul kata-kata bosan, padahal yang dia nikmati terenak di dunia. Gak pernah Allah kasih ke yang lainnya. Allah kasih khusus ke siapa? Cuman ke kaumnya Nabi Musa tok. Ya. Maka kemudian dia mengatakan, sebab itu mintalah kepada Allah untuk kami, supaya dia mengeluarkan bagi kami tumbuhan bumi seperti sayur, ketimun, bawang putih, kacang adas itu kayak kacang hijau kupas. Ya, kemudian bawang merah. Bayangin, minta itu sebagai ganti makanan dari langit. Siapa yang enggak marah? Sampai akhirnya Nabi Musa berkata, maukah engkau mengambil sesuatu yang rendah sebagai ganti sesuatu yang baik? Berarti penjelasan di sini, selengkap apapun fasilitas seseorang dalam hidupnya secara fisik, kalau hatinya ingkar sama Allah dan mereka bermaksiat, pada dasarnya mereka nggak pernah mengatakan saya hidup nikmat. Jelas, karena mereka disebut dengan orang yang sengsara sebenarnya, karena benar-benar disebut dengan miskin. Ya, jelas di sini. Nah, dari sini kita bicara efek-efek maksiat. Ada 8 poin. 1. Allah akan menetapkan kehidupan yang rendah buat mereka. Dalilnya ayat yang tadi yang sama, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Allah katakan, maukah engkau mengambil sesuatu yang rendah sebagai ganti sesuatu yang baik? Maka orang yang bermaksiat, mereka akan mengambil yang rendah, ya, mengambil hal-hal yang membuat dirinya semakin rendah di hadapan siapa? Di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Makanya orang yang bermaksiat itu kepinginnya aneh-aneh, ya, pikirannya nggak normal, ya, yang dia cari yang bukan umumnya orang. Karena apa? Karena hatinya dikuasai dengan hawa nafsu yang merendahkan pelakunya. Jelas? Yang kedua, Allah memberikan mereka kehinaan. Bahkan kehinaannya ditampakkan secara jelas.
Di ayat yang sama Allah katakan wa duribat alaihimud dillatu wal maskanah. Lalu ditimpakan kepada mereka apa? Kenistaan dan kehinaan. Rasulullah juga mengatakan bu'ithtu bisayf hatta yu'badallahu wahdahu la syarikalah. Ya, disebutkan aku itu diutus Allah sebelum hari kiamat dengan membawa pedang sampai hanya Allah yang disembah. Waju ila rizki tahta dilli rumhi, dan rizkiku dijadikan di bawah bayangan tombakku. Waju ila dillatu was-sagharu ala man khalafa amri, dan dijadikan kerendahan dan kehinaan bagi orang yang menyelisihi perintahku. Jadi orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW, ya, maka mereka akan Allah rendahkan dan Allah hinakan. Ya. Kemudian dikatakan juga man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid. Kemudian Allah juga mengatakan di dalam surat Al-Hajj ayat 18, masih yang sama, ya, yaitu efeknya kehinaan. Allah mengatakan wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memuliakannya. Berarti orang yang dihinakan sama Allah, mereka terhina di hadapan Allah dan manusia. Jelas? Yang ketiga, mereka akan kembali kepada Allah dengan menanggung murka Allah. Saya ulangi lagi, mereka akan kembali kepada Allah dengan menanggung murka Allah. Dalilnya di ayat yang sama juga tadi, Al-Baqarah berapa? 61. Jadi di ayat yang sama itu banyak pelajarannya. Di akhir Allah mengatakan wa ba'u bighadabin minallah, serta mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah. Kenapa? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Mereka itu karena mengingkari ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka itu, ya, karena semua itu karena kedurhakaan mereka dan melampaui batas. Pertanyaannya, Bani Israel itu apakah yang datang kepada mereka setiap satu kaum lebih dari satu nabi, apa cuma satu nabi? Satu kaum. Satu kaum, enggak, ya, kadang Nabi Harun itu cuma ngikutin Nabi Musa, pengikut sebenarnya, ya. Jadi yang diutus sama Allah yang mana? Nabi Musa. Nabi Harun itu mengikuti partner. Di dalam tafsir disebutkan Nabi Harun itu partner. Jadi yang utusan Nabi Musa. Nah, berarti satu kaum itu Allah utus berapa nabi? Satu. Pertanyaannya, kenapa Allah mengatakan mereka membunuh para nabi? Kalau disebut para kan berarti banyak, sedangkan yang dibunuh satu per kaum. Kenapa? Bukan. Disebutkan orang yang mengingkari satu nabi sama dengan mengingkari seluruh nabi. Jadi orang yang bunuh satu nabi kayak bunuh seluruh nabi. Itu konsepnya sebenarnya. Ya, makanya mereka mendustakan para nabi. Kadang-kadang seperti itu kan.
Nah, kenapa disebut mendustakan para nabi? Karena para nabi ini risalahnya sama. Kalau mendustakan satu nabi, kayak mendustakan seluruh nabi. Ya. Kemudian yang keempat, kehancuran total. Allah sebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 16. Perhatikan cara Allah ngancurin satu kaum. Allah mengatakan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Allah katakan, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan kepada orang-orang yang hidupnya mewah. Kami suruh orang-orang kaya di negeri itu untuk mentaati Allah. Berarti kalau satu kaum mau dibinasakan sama Allah, caranya apa? Kaum tersebut dibuat makmur dunianya, dibuat kaya. Ya, kemudian orang kaya tadi disuruh taat. Tetapi kalau mereka mendurhakai di dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku ketentuan kami apa? Perkataan kami, ya. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Makanya bencana alam semua yang terjadi karena kemaksiatan. Biasanya sebelum bencana Allah kasih hidup makmur, tapi terus maksiat mereka. Disebut dengan apa? Istidraj. Jadi kalau kita ngelihat daerah makmur tapi mereka pada maksiat, mendingan pindah tempat. Kenapa? Karena daerah tersebut ciri-cirinya Allah hancurkan dengan cara Allah kasih mereka makmur. Dan itu terjadi di banyak tempat. Setiap tempat yang terjadi bencana alam pasti dalamnya ada kemaksiatan yang merajalela. Dalam artian mereka tambah dikasih sama Allah nikmat, tambah maksiat. Jelas? Itu pasti. Nanti silahkan dicek sendiri. Saya ngecek waktu di mana namanya, Lumajang, Semeru ya. Semeru itu subhanallah, rumahnya biasa tapi sebelahnya mobilnya Pajero dan lain sebagainya. Di rumah-rumah itu mereka kaya-kaya, gara-gara apa? Dari pasir. Mereka punya kebiasaan kalau semisal pasirnya sudah mau habis, ngorbanin kepala sapi 2, dimasukin ke kawah, nanti kawahnya muntah. Sudah, nanti dikorbanin 2 lagi. Suatu saat ada pengusaha yang paling kaya di situ, yang menguasai tambahan pasir paling banyak. Dia karena nggak puas dengan 2, maka dikorbanin 7 kepala sapi. Begitu dimasukin semua, akhirnya sampai jadi bencana besar gara-gara tumbal itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang terjadi pada dasarnya. Ya, hati-hati. Maka kalau daerah kayak gini, lebih baik kita pindah tempat sebelum kena adab. Yang kelima, mendapatkan adab dunia akhirat. Surat Thaha ayat 63. Allah katakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulnya takut akan ditimpa cobaan. Cobaan di mana? Di dunia. Adab di dunia, atau ditimpakan adab yang pedih di akhirat. Ditimpakan cobaan di dunia, Imam Ahmad mentafsiri ayat ini bahwa orang yang menyelisih perintah Rasulullah itu bisa sampai kepada derajat apa? Berangsur-angsur tanpa terasa mereka akhirnya jadi musyrik. Ya, karena disebut dengan fitnah. Bukankah Allah mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl? Fitnah di ayat ini yang dimaksud adalah kesyirikan, lebih parah daripada pembunuhan. Karena musyrik itu keluar dari agama Islam. Maka orang yang menyelisih perintah Rasulnya, berangsur-angsur mereka akan terkena kesyirikan tanpa terasa. Hati-hati efeknya. Dan di akhirat mendapatkan adab yang pedih. Ya, yang keenam, ilmunya hilang.
Disebutkan di dalam hadis, bukan dalam hadis, dalam kitab Talbisul Iblis, ada seseorang namanya Abu Abdillah Ibn Al-Jalla. Dia pernah ngomong, aku sedang melihat seseorang anak Nasrani yang wajahnya tampan. Kemudian dia tertarik sama wajah itu. Lalu aku lewat di depan saya ada Abu Abdillah Al-Balkha. Abu Abdillah Al-Balkha ini ngomong apa? Ketika Abu Abdillah Ibn Jalla ini berhenti, Abu Abdillah Balkha mengatakan, kenapa engkau berhenti? Kata Abu Abdillah Ibn Jalla mengatakan apa? Wahai paman, tidakkah engkau melihat bentuk ini ditunjuk anak laki-laki tampan itu? Dia tambah apa? Bukannya tambah jalan, tambah dinikmati, alias apa? Terfitnah dengan kondisi itu. Kemudian bagaimana bisa disiksa dengan api neraka? Tambah ditambahin lagi komentarnya. Ya, akhirnya apa? Karena ngelihat orang dengan nafsu. Kemudian dia menepuk kedua tangannya di bahuku sambil ngomong apa? Sungguh engkau akan menanggung akibatnya. Omongan itu bakal engkau tanggung akibatnya. Akhirnya Abu Abdillah Ibn Jalla ini ngomong apa? Saya pun menanggung resikonya. 40 tahun kemudian hafalan saya lupa semua. Gara-gara apa? Ngelihat laki-laki ganteng, ya, malah tambah di komentarnya ditambah-tambahin. Naudzubillah. Bukannya tambah berpaling, tapi tambah kayak orang menikmati. Efek dari kemaksiatan yang dilakukannya, lupa hafalan Quran 40 tahun kemudian. Kemudian yang ke-7, kemaksiatan yang dilakukan akan berpengaruh buruk kepada keluarganya. Makanya hati-hati para orang tua, ya. Jangan pernah kita kemudian bersantai-santai ketika kita bermaksiat. Karena bermaksiat itu bukan cuma kita yang tanggung, bisa jadi efek buruknya ke keluarga. Ketika kita lakukan bahkan depan keluarga. Dalam surat An-Nisa ayat 9, Allah mengatakan, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Allah katakan, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Ayat ini ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan bahwa ini berkaitan dengan warisan. Ada lagi berkaitan dengan ketika orang tuanya bermaksiat, maka efek kemaksiatannya akan terjadi kepada keluarganya. Bahkan ketika dia melakukan di depan anaknya, maka mereka akan menjadi keluarganya, mereka keluarga yang lemah. Lemah secara apa? Terutama secara keyakinan. Karena orang tuanya ngasih contoh-contoh yang buruk. Karena Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu al-fitrah. Setiap yang lahir itu dilahirkan dan dibesarkan fitrah. Fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Kedua orang tua yang menjadikan Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Jadi kedua orang tua yang menjadikan apa? Anak-anak mereka anak-anak yang lemah secara keyakinan, bahkan urusannya sama Allah. Kemudian apa? Yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Semua ini terjadi karena kemaksiatan. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Jadi solusi, kalau nggak mau meninggalkan anak keturunan yang lemah, maka perintah Allah, bertakwa kepada Allah dan ucapkan ucapan yang benar. Jelas? Yang ke-8, bisa nyatet nggak? Keburu nggak? Apa? Terlalu cepat. Padahal udah pelan banget speednya. Speednya baru gigi 1 kita nih. Ya. Yang ke-8, terhalang dari petunjuk dan hatinya mati.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dengan sanad yang baik. Dikatakan innal mu'mina idza adnaba damban nukita fi qalbihi naqtatun sauda. Sungguhnya seorang mukmin kalau berbuat sebuah dosa cuman satu, ya, maka akan diberikan di hatinya satu titik hitam. Nah, cara ngilangin titik hitamnya gimana? Disebutkan di sini ada 3, yaitu apa? Fa'in taba, kalau dia bertaubat, wa naza'a, berhenti dari maksiatnya, wastaghfara, kemudian istighfar, minta ampun, suqila qalbah, maka hatinya mengkilap lagi, alias apa? Bersih. Tapi kalau sebaliknya, wa in zadat hatta ta'lu qalbah, kalau dia nambah maksiat, semakin sering berbuat dosa, maka titiknya akan bertambah sampai nutupin hatinya total. Jadi hatinya hati hitam. Maka kemudian kata Rasulullah, wadhalikaran, itu adalah penutup. Yang buat apa? Nutup seseorang dari petunjuk dan menjadikan hatinya mati. Gara-gara sering maksiat dan gak tobat. Sering. Tapi kalau tobat, berhenti dari maksiat dan istighfar, putih lagi. Tapi begitu sering gak tobat-tobat, maka hatinya ketutup total dari hidayah serta mati. Kemudian Rasulullah membacakan surat Al-Mutaffifin ayat 14. Allah katakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Kenapa? Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Ya. Paham? Masih ada waktu? Atau tanya jawab? Kalau masih ada waktu kita lanjut lagi. Jam berapa nih? 9.55 ya? Lanjut atau tanya jawab? Karena ada pembahasannya sebenarnya, kalau kita ini masih panjang. Nanti kita akan masuk pembahasannya kepada kaumnya Nabi Nuh yang ketika tenggelam dengan air. Nanti kalau ada kaum Ad, ada kaum Ad sini nanti. Ya. Kemudian kaum Tsamud, terus satu kaumnya Nabi Lut, kemudian kaumnya Nabi Syuaib, kemudian juga Fir'aun, Qarun. Terus kita bahas nih Nabi Nuh, banyak. Ini terus ke depannya kita akan berbicara masalah apa? Dampak dulu kemaksiatan. Terus kalau ini secara contoh kaum terdahulu, nanti masuk ke berikutnya ke hati dan jasad. Kira-kira apa aja ke hati dan jasad, nanti kita juga akan bahas satu-satu sampai ke pembahasan, sampai ke 40 pembahasan panjang. Kemudian juga dampaknya di muka bumi kita juga akan bahas juga. Ya. Oke, lanjut lagi. Masih ada waktu nggak? Lanjut atau pertanyaan? Lanjut ya. Oke.
Ini kaumnya, sebentar, ini soalnya tidak urut kitabnya. Sama kitab aslinya loncat dia. Yang berikutnya masuk ke kaumnya Nabi Nuh langsung ya. Oh iya benar. Disebutkan di dalam kitab ini Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, wa man ladzi ahraqa ahlal ardi kulluhum hatta 'alal ma' fawqa ra'sil jabal. Apa yang membuat kaumnya Nabi Nuh tenggelam seluruhnya sampai air itu naik ke puncak gunung. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berapa lama Nabi Nuh berdakwah? Dalam surat Al-Ankabut ayat 14 Allah katakan, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman fa'akhadahumut tufanu wa hum dhalimun. Allah katakan, dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Artinya 950. 950 itu masa dakwahnya ya. Masa dakwahnya 950. Umurnya Nabi Nuh lebih dari itu. Umurnya Nabi Nuh itu 1000 berapa gitu. Ya. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Artinya dakwah sepanjang itu ya, ketika orang bermaksiat mereka nggak akan pernah bisa nerima karena hatinya mati. Padahal 950 tahun tiap hari dakwah, tapi tambah sesat. Padahal mereka tahu Nabi Nuh nggak pernah bohong. Mereka tahu Nabi Nuh adalah orang yang terhormat. Bahkan keluarga Nabi Nuh itu keluarga terpandang. Jelas, bukan orang miskin Nabi Nuh. Kemudian berdakwah sama mereka, mereka justru mengingkarinya. Rasulullah SAW juga mengatakan, ya, fayatunahu fayaqul. Nanti di hari kiamat mereka siapa? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan mereka akan mendatangi para nabi. Kemudian akan mengatakan kepada Nabi Adam, ya Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, engkau bapaknya para manusia. Khalaqakallah biyadihi, Allah menciptakanmu dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhih, dan Allah Subhanahu wa taala meniupkan langsung ruhnya kepadamu. Ya, wa amaral malaikata fasajadu laka. Allah memerintahkan kepada malaikat maka mereka bersujud kepadamu. Wa askanakal jannah, Allah memasukkanmu ke dalam surga. Ala tashfa'lana ila rabbik. Nah, maka kemudian dikatakan, tidakkah sebaiknya engkau memohon syafaat kepada Rabbmu untuk kami? Ala tara ma nahnu fihi wa ma balaghana. Tidakkah engkau melihat apa yang sedang kami hadapi? Maka dia mengatakan, Rabbi ghadiba ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu. Maka Nabi Adam menjawab dengan mengatakan, Rabbku pernah marah kepadaku dengan suatu kemarahan yang belum pernah dia marah sebelumnya dan nggak akan dia marah setelahnya. Sepertinya. Kenapa? Dikatakan kesalahannya adalah ya, nahani anis syajarah fa asaituhu. Melarangku untuk mendekati pohon maka aku bermaksiat kepadanya. Nafsi nafsi. Maka kemudian Nabi Adam mengatakan, diriku diriku. Idhab ila ghairi idhabu ila Nuh. Pergi kepada selainku, pergilah kepada Nabi Nuh. Apa yang terjadi? Fayatuna Nuh. Maka mereka mendatangi Nabi Nuh dengan mengatakan, ya Nuh, anta awal rusul ila ahli ard. Engkau adalah utusan pertama Allah kepada penduduk bumi. Karena Nabi Adam itu bukan utusan pertama, bapaknya para manusia. Tapi utusan pertama adalah Nabi Nuh. Ya, sammakallahu abdan syakura. Allah memberikanmu julukan hamba yang pandai bersyukur. Karena Nabi Nuh itu mau makan bersyukur, setelah makan bersyukur, pokoknya setiap makan bersyukur terus. Ya, alam tara ila ma nahnu fihi. Apakah engkau enggak lihat kepada apa yang terjadi kepada kami, penderitaan?
Ala tara ila ma balaghana, apakah engkau enggak lihat terhadap apa yang telah sampai kepada kami? Ala tashfa'u lana ila rabbik, apakah engkau tidak mau memberikan syafaat, memohon syafaat kepada Tuhanmu untuk kami? Fayaqulu rabbi ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu. Allah, Rabbku telah marah kepadaku yang belum pernah marah sebelumnya dan enggak akan pernah marah setelahnya. Dengan marah yang seperti itu. Nafsi, nafsi. Ya, kata Nabi Nuh, diriku, diriku. Utu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayu'tana fa asjadu tahtal arsy. Ya, maka mereka terakhir mendatangi siapa? Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah SAW mendatangi di bawahnya arsy, kemudian sujud. Sujudnya sujud lama lagi. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, washfa' tushaffa. Berikanlah syafaat, engkau akan diperkenankan syafaatnya. Wasal tu'toh, mintalah engkau akan diberikan. Ini yang terjadi. Maka dari sini kemaksiatan seseorang, bahkan kelasnya Nabi Adam sekalipun, akan menjadikan apa? Menjadikan penyesalan yang luar biasa. Padahal Nabi Adam sudah diterima nggak tobatnya sama Allah? Tapi di hari kiamat masih nyesel nggak? Masih. Bahkan Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, mengatakan tentang Nabi Nuh, surat Nuh ayat 5. Allah katakan, qala rabbi inni qad da'awtu qaumi lailan wa nahara. Kata Nabi Nuh, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah mendakwahi kaumku malam dan siang. Ada kesempatan didakwahi terus 950 tahun, tapi yang masuk kepada keyakinannya Nabi Nuh cuman sedikit banget. Dari sini yang pertama kita pahami hidayah milik Allah. Yang kedua, para ahli maksiat gak mungkin dapat hidayah walaupun mereka dikasih tahu bolak-balik sepanjang tahun, selama hatinya ketutup gara-gara kemaksiatan. Jelas? Kemudian kita insya Allah akan masuk ke bab berikutnya, ya, di pertemuan berikutnya. Hari apa? Pertemuan berikutnya. Sebelum saya tutup, pertanyaan silakan. Alhamdulillah. Oh, pertemuan berikutnya ini Kamis kedua. Berarti tanggal 15 ya? Karena nggak mungkin di satu minggu ini 2 pertemuan langsung. Berarti insya Allah yang berikutnya tanggal 15 insya Allah ya. Ya. Sebelum saya tutup, silahkan pertanyaan. Itu kemaksiatan apa yang dilakukan kaumnya Nabi Nuh? Oke. Kesirikan yang pertama kali. Betul. Kesirikan pertama kali. Ya. Apa yang dilakukan kaumnya Nabi Nuh, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala sampai mengutus Nabi Nuh, yang dilakukan adalah kesyirikan pertama kali yang terjadi di dunia. Ya. Pertanyaannya, siapa yang mereka sembah? Karena disebutkan kaumnya Nabi Nuh ini punya sifat yang jeleknya luar biasa. Ya. Sebentar. Kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu karena mauludi ba'da wafati Nabi Adam
bi mi'atis sanah wa sittatin wa ishrina sanah. Setelah meninggalnya Nabi Adam, Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan Nabi Nuh itu lahir setelah berapa? Setelah 126 tahun. Jadi jaraknya antara Nabi Adam sama Nabi Nuh itu 126 tahun. Ada lagi yang mengatakan jaraknya dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas, karena baina Adam wa Nuh asyrata qurun. Ya, dari antara Nabi Adam sama Nabi Nuh itu 10 abad. Iya, 10 abad itu posisi semua bertauhid ya. Jadi 100 tahun bertauhid. Setelah itu mulai geser 20 tahun sekian mulai mereka melakukan kesyirikan pertama kali. Ya, ini yang mengerikannya luar biasa gini. Nah, kemudian juga yang yang disembah sama kaumnya Nabi Nuh itu adalah berhala-berhala yang awalnya 5 orang saleh. 5 orang saleh. Siapa kira-kira 5 orang saleh? Siapa? Dan 5 orang saleh ini merupakan orang-orang yang menginspirasi mereka semua. Menginspirasi dalam kehidupannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka orang musyrik pertama kali di muka bumi. Sebentar. Iya. Apa itu ayatnya? Coba baca. Dan mereka berkata, La tadarunna alihatakum ya. Terus? jangan sekali-sekali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Iya. Siapa? Wat, Suwa. Terus? Yaghus, Ya'uq sama Nasr. Ya. Allah mengatakan ya, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan ya, wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasr. Itu surat Hud surat Nuh ayat 23. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis Imam Bukhari nomor 4920 disebutkan asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Yang tadi itu 5 nama itu ya, itu merupakan nama-nama orang saleh dari kaumnya Nabi Nuh. Jelas, falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim. Setelah 5 orang saleh itu meninggal semuanya, maka setan membisikkan ke kaumnya Nabi, ke kaum yang 5 orang ini tadi. Ya. Untuk apa? Anin sibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna asnaman wasammuha bi asma'ihim. Untuk mendirikan patung pada majelis mereka. Majelis apa? Tempat menuntut ilmu dulu. Ya, dan menamakan dengan nama mereka. Awalnya buat ngasih inspirasi aja. Dulu loh guru kita ini ngajarin kita kayak gini. Coba lihat, buat mengenang supaya tetap ibadahnya semangat. Inspirasi. Tapi namanya syaitan nyuruh orang syirik itu pelan-pelan, nggak langsung syirik. Ya, kemudian apa? Kemudian disebutkan lagi fafa'alu, maka mereka pun ngikutin, melakukan. Falam tu'bad, belum disembah. Tapi hatta idza halaka ulaika tanassakhal ilmu. No, berarti kan sampai kemudian generasi yang itu meninggal, maka ilmu apa? Ilmu berkurang, habis, mulai hilang. Apa yang terjadi? Ubidat, disembahlah berhala itu. Jadi kalau kita bicara tahapan kesyirikan yang terjadi dari hadis ini dijelaskan, yang pertama kali mereka menjadikan itu sebagai pengenang. Kalau zaman kita sekarang pakai apa? Foto. Sudah. Ini generasi ini habis,
Yang kedua, mereka menjadikan ini sebagai apa? Sebagai perantara, alias apa? Kalau kita bilang wasilah, tawasul. Dia ngomong karena dulu kan istilahnya mereka nggak ngerti, maka pakainya patung. Ya, tawasul mengatakan wahai orang saleh fulan yang sudah meninggal, sampaikan kepada Allah. Mereka berdoa lewat orang saleh ini, bahwa kemudian kami berharap seperti ini. Sedangkan Allah memerintahkan kita langsung berdoa secara langsung. Loh Ustaz, katanya tawasul dengan orang saleh, iya, yang masih hidup boleh, tapi dengan syarat. Disebutkan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ya, kalau kita minta doa orang soleh tapi kita meyakini bahwa doa kita kurang afdol, maka ini haram. Sampai membuat doa kita sama Allah lemah, maka ini hukumnya haram. Jelas? Ya, kita boleh minta doa sama doa orang yang soleh, yang benar-benar soleh tentunya. Kemudian kita juga berdoa sendiri sama Allah dan meyakini doa kita juga doa yang mustajab, doa yang baik. Jelas? Ya. Terus setelah itu di generasi yang berikutnya, yang ini meninggal, di generasi yang berikutnya benar-benar disembah. Jelas? Itu tahapan-tahapan yang terjadi. Ya, kenapa? Karena ilmu yang semakin terkikis. Makanya ilmu agama ini kalau hilang dari kita pelan-pelan, maka hilang juga apa? Cara kita beribadah dengan baik. Na'udzubillah min dzalik. Ya, wallahu a'lam shawab. Ada lagi pertanyaan? Ada? Enggak ada ya? Oke. Insya Allah yang berikutnya kita akan bahas tentang masalah tadi, kejadian-kejadian para nabi. Di antaranya nanti kaum Tsamud, bagaimana terjadinya, apa aja adab mereka, dan kenapa mereka sampai diadab seperti itu, ya. Terus kemudian setelah itu baru dampak-dampak kemaksiatan bagi hati kita, apa aja yang terjadi dalam kehidupan. Setelah itu baru dampak kemaksiatan terhadap bumi yang kita injak. Jelas? Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan diri kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati diri kita dan keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah dalam ketaatan, menjauhkan kita dari kesyirikan dan juga fitnah-fitnah buruk dalam perkara dunia ini, dan mudah-mudahan Allah menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.